Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 2 Teorema Pitagoras. Kita akan lanjut belajar triple Pitagoras, ada di halaman 68 sampai dengan 74. Baik, ibu langsung membahas. Ayo menggunakan teknologi. Humam diberikan tugas oleh gurunya untuk membuat tangram segitiga siku-siku yang nantinya akan digunakan untuk membuat beberapa bentuk yang unik. Untuk membuat beberapa potongan kertas yang digunakan sebagai bahan tangram, dia membuat beberapa ukuran potongan membentuk segitiga siku-siku dan membuat daftar ukuran segitiga siku-siku dengan menggunakan aturan yang dipelajari dari buku seperti gambar pada halaman berikut. Kita cermati anak-anak, ini segitiga siku-siku. Ini sisi tegaknya yang terpendek adalah 2PG, sisi tegak yang lain panjangnya ini P kuadrat dikurangi G kuadrat, dan panjang hipotenusanya adalah P kuadrat ditambah dengan G kuadrat. Pada gambar di atas diketahui bahwa segitiga siku-siku dengan panjang hipotenusa P kuadrat ditambah G kuadrat dan panjang sisi siku-siku yang lain adalah P kuadrat dikurangi G kuadrat dan 2PG. Berdasarkan informasi bahwa panjang segitiga siku-siku tersebut merupakan triple Pitagoras. Sebagai pembuktian, maka Humam melakukan pengecekan supaya tangram yang dibuat bisa bagus dan kreatif. Bantulah Humam untuk mengisi tabel di bawah sebagai upaya menemukan ukuran-ukuran yang nantinya digunakan bagian tangram dengan mengisi 2 sebarang bilangan asli. Ini bilangan asli anak-anak yang dimisahkan P dan G sedemikian sehingga P lebih besar daripada G. Selanjutnya hitunglah sesuai dengan contoh sebelumnya dengan tujuan untuk menentukan 3 bilangan yang dibentuk merupakan triple Pitagoras. Baik, kita cermati anak-anak, ini tabelnya. Di sini sudah ada nilai P, selanjutnya ada nilai G. Kita akan mengisi nilai P kuadrat ditambah G kuadrat, P kuadrat dikurang G kuadrat, 2PG, hubungan antar ketiganya, dan juga triple Pitagorasnya. Petunjuknya anak-anak, yang ke-1, gunakan tautan berikut untuk membantu Humam melengkapi tabel di atas. Ini sudah ada tautannya. Yang kedua, sebagai pembuktian triple Pitagoras pada kolom tabel yang paling kanan, manfaatkan tautan berikut. Pada tautan di atas, kalian akan dikenalkan dengan bahasa coding. Tampilan pada tautan tersebut merupakan output hasil pengkodingan. Untuk melakukan pembuktian, ikuti langkah berikut. Yang A, ketikkan huruf C. Huruf C berarti sebagai sisi miring atau sisi terpanjang. Yang B, lanjutkan tekan Enter. Maka akan muncul perintah masukkan nilai A. Ketikkan angka sesuai hasil perhitungan pada kolom P kuadrat dikurang G kuadrat. Yang C, tekan Enter. Akan muncul perintah masukkan nilai B. Ketikkan angka sesuai hasil perhitungan pada kolom dalam kurung 2PG ini, kolom 2PG, lalu tekan Enter. Yang D, terakhir akan muncul hasil perhitungan seperti angka pada kolom P kuadrat dan G kuadrat. Jika hasilnya tidak sama, maka angka tersebut bukan triple Pitagoras. Baik, sekarang ibu membahas cara mengisi tabelnya anak-anak. Ini kita cermati. Nilai P2, G1, P kuadrat ditambah G kuadrat, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, 4 ditambah 1, 5. P kuadrat dikurang G kuadrat, 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat, 3. 4 kurang 1, 3. 2PG, 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4. Hubungannya di sini 5 kuadrat. Ini sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Nih. 25 sama dengan 9 ditambah 16. Triple Pitagorasnya adalah 5, 3, 4. Lanjut, nilai P3, G1. Ini 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat 10.
3 kuadrat dikurang 1 kuadrat 8. 2 kali 3 kali 1 6. Ini 10 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan, ini 6-nya didulukan, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat juga boleh. Triple Pitagorasnya 10, 8, 6. Nilai B3, Q2, 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat 13. 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat 5. 2 kali 3 kali 2, 12. Hubungannya berarti 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Triple Pitagorasnya 13, 5, 12. Sekarang 41. Ini 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 17. Ini 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat 15. 2 kali 4 kali 1, 8. Ini hubungannya 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Triple Pitagorasnya 17, 15, 8. Selanjutnya 42. 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat 20. 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat 12. 2 kali 4 kali 2, 16. Ini hubungannya 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat. Triple Pitagorasnya 20, 12, 16. Ini anak-anak nanti bisa melanjutkan sendiri, bisa mencoba sendiri. Kita cermati triple Pitagorasnya, nilai PQ bilangan asli anak-anak tadi sudah dijelaskan. Dan di sini ini triple Pitagorasnya ini merupakan bilangan asli. Kita cermati anak-anak. Ini tidak ada yang merupakan bilangan pecahan ataupun dalam bentuk desimal anak-anak. Ini merupakan bilangan asli. Ini kita cermati triple Pitagorasnya. Tahukah kalian, tanggram adalah jenis permainan pola yang terdiri dari 7 buah atau potongan yang terpisah. Istilah tanggram dapat diartikan sebagai 7 papan keterampilan. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menyusun kembali 7 buah potongan yang ada menjadi pola atau gambar yang utuh dalam berbagai bentuk sesuai dengan outline atau siluet yang diberikan. Kita cermati di sini. Ada berapa anak-anak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juga ada 7 bangun datanya anak-anak. Kiri 7, kanan 7. Ini terbentuk seperti burung ini yang kanan anak-anak. Permainan tanggram merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan mental dan mudah dimainkan serta cocok untuk segala usia. Permainan ini dapat melatih imajinasi untuk membentuk bangun lain seperti bentuk geometris, huruf, angka, perahu, hewan, dan benda lain. Contoh 2.3 sebagai latihan untuk menambah pemahaman, perhatikan contoh berikut. Yang ke-1, Putri suka sekali dengan tumbuhan sehingga saat pergi ke suatu tempat selalu memperhatikan taman yang menurutnya bagus. Gambar taman di bawah ini dilihat oleh Putri dan dia berkeinginan untuk membuat seperti taman tersebut di rumahnya. Taman tersebut berbentuk segitiga. Karena di rumahnya tempat kosong untuk taman berbentuk segitiga siku-siku, maka dia ingin membuktikan apakah taman di tempat yang ditemuinya itu juga berbentuk segitiga siku-siku atau bukan. Setelah diukur, panjang sisi taman adalah 4 meter, 5 meter, dan 6 meter. Nih, kita cermati berarti ini yang paling pendek di sini nih 4 meter. Nih 5 meter sisi tegak yang lain. Sisi miringnya di sini adalah 6 meter anak-anak. Alternatif penyelesaiannya. Misalkan sisi terpanjang adalah C, maka A-nya adalah M meter, B-nya A-nya adalah 5 meter, B-nya adalah 4 meter, dan C-nya adalah 6 meter. C kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25 ditambah 16, 41. Karena nilai C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku. Nih, nilai C kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip.
Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga besar DEF yang terbentuk dari dua segitiga siku-siku DGF dan juga EGF anak-anak. Diketahui panjang DG 10 cm, panjang GE 24 cm, dan panjang FG di sini 15 cm. Soal A, hitunglah panjang DF dan EF. Panjang DF, DF dan juga EF sisi miringnya. Ini alternatif untuk penyelesaian yang A, DF kuadrat sama dengan DG kuadrat. Ini DG kuadrat ditambah FG kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat. DF kuadrat sama dengan 100 ditambah 225, 325. Panjang DF akar kuadrat dari 325. Sekarang EF. EF kuadrat sama dengan FG kuadrat ditambah GE kuadrat. 15 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 225 ditambah 576 sama dengan 801. Panjang EF akar kuadrat dari 801. Selanjutnya yang B, tentukan jenis segitiga DEF. Segitiga DEF yang besar anak-anak. Ini pada segitiga DEF, sisi terpanjang adalah DE. Ini sehingga DE kuadrat sama dengan ini 10 kuadrat. 10 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat, ini panjang DE, ini DE kuadrat. DE kuadrat ini sama dengan 10 kuadrat ditambah dengan 10 ditambah 24 dikuadratkan anak-anak, karena panjang DE itu 10 ditambah 24, 34 kuadrat sama dengan 1156. Selanjutnya DF kuadrat. Ini DF kuadrat ditambah EF kuadrat sama dengan 325 ditambah 801, 1126. Karena DE kuadrat, ini DE kuadrat lebih besar dari DF kuadrat ditambah FE kuadrat, maka segitiga DEF adalah segitiga tumpul DF di sini anak-anak. Tumpul di sini karena nilai C-nya ini lebih besar daripada A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ayo berpikir kritis anak-anak. Pak Ahmad menyampaikan bahwa bilangan-bilangan yang memenuhi triple Pitagoras didapat dengan cara lain seperti berikut. Pilihlah sebarang bilangan ganjil yang dimisalkan sebagai panjang sisi terpendek dari suatu segitiga. Gunakan rumus M sama dengan S kuadrat dikurang 1/2, di mana S panjang sisi terpendek, M ini panjang sisi tegak lainnya. Berdasarkan langkah sebelumnya, kalian sudah mendapatkan sisi tegak lain dari suatu segitiga. Baru di sini hitunglah panjang hipotenusa menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Ini Ibu memberi contoh. Nih. Misalkan saja di sini panjang S-nya sisi terpendeknya adalah 3 cm. Nih. Kita menentukan nilai M terlebih dahulu. Nilai M-nya kita masukkan ke dalam rumus. M sama dengan S kuadrat dikurang dengan 1 dibagi dengan 2. Ini sama dengan 3 kuadrat dikurang dengan 1/2 sama dengan 3 kuadrat 9 dikurang 1, 8. 8/2 nilai M sama dengan 4 cm. Selanjutnya, ini sudah ketemu, kita masukkan, berarti diketahui A-nya adalah 3 cm, ini B-nya adalah 4 cm. Ini selanjutnya kita menentukan nilai C-nya anak-anak ini. C-nya. Nilai C kita masukkan ke dalam rumus C kuadrat teorema Pitagoras sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah dengan 16. Nilai C sama dengan akar kuadrat 25. Ini sama dengan 5 cm. Jadi sudah ketemu. Ini 3, 4, 5. Ini merupakan triple Pitagoras. Ini 3, 4, 5. Ini triple Pitagoras anak-anak. Ini tadi sudah dikatakan kalau ini bilangan ganjil anak-anak S-nya.
Tadi sudah dijelaskan kalau nilai S-nya ganjil anak-anak. Sekarang ini Ibu memberi contoh saja bagaimana kalau ini nilai S-nya itu genap. S sama dengan 4cm. Ini S 4cm, kita tentukan nilai M-nya sekarang. Nih, kita masukkan rumus M sama dengan S kuadrat dikurang 1 per 2. Ini sama dengan 4 kuadrat dikurang 1 per 2. Ini sama dengan 4 kuadrat 16 kurang 1 15 per 2. Ini sama dengan 7,5. Ini 7,5 atau 7,5 anak-anak. Ini bentuk pecahan campuran, di sini pecahan desimal. Nih, berarti diketahui ini nilainya sudah pecahan anak-anak. Kalau pecahan seperti ini tidak sesuai dengan istilah triple Pitagoras anak-anak. Karena kalau triple Pitagoras ini adalah bilangan asli anak-anak. Ini merupakan bilangan asli, ini 3, 4, 5 ini. Ini sudah bilangan pecahan. Kalau kita lanjutkan, misalkan saja A-nya di sini ini Ibu beri panah di sini, ini merupakan triple Pitagoras. Sedangkan kalau 7,5 kita misalkan A-nya berarti 4cm, B-nya ini 7,5 cm. Nih, selanjutnya C-nya kita cari. C-nya kita cari. Ini berarti nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sama dengan ini berarti 4 kuadrat ditambah dengan 7,5 kuadrat sama dengan 16 ditambah 75 kali 75. Itu kalikan di sini 75 kali 75 2 5 35 37 35 49 50 52. Ini 5 2 1 6 5. Ini 56,25. Ini kalau kita tambah 16 berarti 25 27. Ini jadi nilai C sama dengan akar kuadrat dari 7225 ini per 100. Ini sama dengan ini akar kuadrat dari 7225 per akar kuadrat 100. Ini sama dengan, nanti anak-anak bisa menghitung sendiri. Menghitung sendiri akar kuadrat 7225, caranya sudah Ibu ajarkan sebelumnya, 85 per 10. Ini sama dengan hasilnya 8,5 anak-anak. 8,5 atau 8,5. Ini hasilnya di sini ini pecahan desimal bisa juga dalam bentuk pecahan campuran. Sehingga ini bukan triple Pitagoras anak-anak, karena kalau triple Pitagoras itu sesuai dengan definisinya, nanti anak-anak bisa literasi sendiri. Ini hasilnya adalah ketiganya merupakan bilangan asli. Ini jadi nilai A-nya adalah tadi 4, 7,5 dan 8,5. Ini bukan triple Pitagoras anak-anak. Ini bukan triple Pitagoras karena ketiganya bukan bilangan asli. Bukan triple Pitagoras.